Shalom. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, poin pertama yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-4, tertulis bahwa barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Menarik sekali kalau dalam terjemahan TSI, tetapi kalau seorang berkata, "Saya mengenal Allah," padahal orang itu tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari Allah belum mendapat tempat di dalamnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa hidup dalam Kristus itu artinya obey, artinya taat. Nah, ketika seseorang mengenal Tuhan, tentu dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Tentu dia memiliki banyak pengalaman, ada kesan-kesan hidup bersama Allah. Dan ketika ia sungguh-sungguh ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, tentu saja ia akan menaati perintahnya. Dan dikatakan di sini, kalau kita mengaku saja, kita mengaku, "Oh, saya percaya Allah kok, saya tahu Tuhan kok." Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita ada di tengah-tengah teman-teman kita yang mungkin belum mengenal siapa itu Kristus, tetapi hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang lainnya, tentu saja itu bukan sungguh-sungguh mengenal Kristus. Nah, dijelaskan ada sebuah kata taat di mana kata ini mengindikasikan mereka yang benar-benar percaya kepada mereka yang percaya dan mengenal Kristus. Itu tidak sekedar dari mulut saja, tapi ditunjukkan dalam kehidupannya secara menyeluruh. Jadi, perilaku orang-orang percaya itu benar-benar menunjukkan perilaku orang yang hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu gimana ya? Hidup dalam terang itu kita tidak sama seperti apa yang dibenarkan di dunia ini. Ketika dunia membenarkan kita untuk mencuri, dunia membenarkan kita untuk mungkin melakukan ketidakjujuran, tentu kita tidak melakukan itu semua. Dalam hal sekecil apapun, kita menunjukkan integritas kita hidup dalam terang. Itulah poin yang pertama. Mengikut Tuhan, hidup dalam Kristus, artinya taat kepadanya. Dan mungkin kita bisa merefleksikan hidup kita, apakah hidup kita memang sungguh-sungguh sudah taat di marketplace, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, dimanapun itu. Apakah hidup kita sudah menunjukkan ketaatannya sesungguhnya? Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam terang? Selanjutnya kita akan mempelajari di 1 Yohanes yang kedua ayat yang ke-5. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan Kristus. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Ketika dalam kehidupan kita memang sudah mengikuti teladan apa yang Kristus teladankan kepada kita sekalian. Memang tidak mudah, namun itulah yang membedakan kita. Itulah esensi kekristenan, yaitu melakukan apa yang Kristus lakukan. What would Jesus do? Seperti yang kita tahu, kehidupan Kristen itu telah ditebus oleh Kristus. Hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena itulah juga kehidupan kita berusaha belajar sekalipun sulit untuk menyenangkan Sang Penebus itu, untuk menyenangkan Kristus. Ya, sekalipun kita terbatas, kita masih manusia yang jatuh bangun dalam dosa. Tetapi Kristus sendiri pun telah memberikan pertolongannya bagi kita yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Dan kehidupan orang yang percaya itu menjadikan Kristus sebagai tujuan tertinggi dari keberadaan mereka, yaitu untuk memuliakan dan melayani Dia yang telah menebus kita. Dan yang terakhir, in Him, di dalam Dia artinya seperti Dia, like Him. In Him sama dengan like Him.
Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Kalau kita bilang mengikut Kristus, wah, kalau secara ukuran kita tentu saja sulit sekali. Tentu saja kita yang sering jatuh bangun mungkin tidak sanggup melakukannya, mengikut jejak Kristus. Artinya apa yang Kristus lakukan, ya kita lakukan. Nah, seperti ini nih yang paling berat untuk kita, mungkin logika kita pun nggak bisa menerima ya, yaitu apa? Mengasihi musuh. Apakah kita bisa mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, mengkhianati kita, orang yang istilahnya pernah merendahkan diri kita? Itu sangat berat, sangat berat. Tentu saja itu berat. Tapi demikianlah yang harus kita lakukan. Kristus mengampuni orang yang bahkan melakukan dosa, bahkan yang sudah berkali-kali mengkhianati. Pengampunannya, kita minta ampun nih, tapi buat lagi, kita minta ampun, buat lagi. Tetapi kita semua belajar untuk terus tinggal di dalam Dia. Untuk apapun harga yang harus dibayar, kita tetap mengikuti teladannya, yang apapun yang Kristus lakukan, kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena hidup kita harus sungguh-sungguh menjadi terang. Hidup kita harus sungguh-sungguh menjadi contoh, menjadi berkat buat mungkin mereka yang belum pernah mendengar Kristus, belum pernah mengetahui Kristus, siapa Kristus itu. Padahal Ia sudah mendamaikan kita sekalian. Oleh karena Kristuslah kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Kita yang harusnya nggak layak untuk menerima kehidupan kekal, tetapi Kristus berikan dengan cuma-cuma pada kita sekalian. Dia telah menjadi perantara mendamaikan kita dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, mari kita sama-sama terus memperbaharui diri kita. Sesulit apapun tantangan yang ada sekarang, di masa pandemi sekarang, pasti sangat sulit untuk hidup sungguh-sungguh, tidak mencari, ya sensitif sekali tentang kebutuhan. Orang-orang sekarang pasti mengutamakan kebutuhannya sendiri. Sampai mungkin kita lupa kalau di luar sana ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin merasakan hidup yang lebih sulit lagi gitu. Dan this is the time when we are in Him, when we are in Jesus, we are just like Him. Seperti Kristus yang menjangkau, seperti Kristus yang menolong, seperti Kristus yang memberikan kasih kepada semua orang, tak terkecuali. Mari kita sama-sama mengucap syukur atas segala penebusannya, karyanya yang agung dan mulia, yang sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya. Tuhan Yesus memberkati.